Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Bung Karno membicarakan di mana Atlantis. Apakah kalian pernah mendengar legenda Atlantis? Ini merujuk pada cerita Plato pada tahun 335 sebelum Masehi. Dalam salah satu karyanya, Timaeus, Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon Critias, nama orang dalam buku Plato, mendengar kisah Atlantis dari Solon, dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangatlah maju. Sayang, seperti diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu diperkirakan terjadi 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran. Banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan hilang itu. Ratusan ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Siprus, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia hingga Mesir. Hasilnya pun ternyata masih nihil. Belakangan, seorang penulis Brazil, Profesor Arcio Santos, membuat kegemparan. Di dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, Santos menyimpulkan bahwa peradaban Atlantis ada di Kepulauan Indonesia. Banyak pakar, terutama pakar geologi, membantah hipotesis Santos ini. Kita tidak akan membahas polemik ini. Rupanya pada 47 tahun yang lalu, Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukannya di depan rapat para Panglima ALRI di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Kemudian Bung Karno mengatakan ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar yang seperti Nusa Tembini, kepulauan Pulau Nusa ini. Seperti Nusa Tembini diera oleh seorang Raja Putri. Raja Putri itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum matriarsal. Akan tetapi kerajaan Nusa Tembini tenggelam ke dasar laut. Nah, inilah yang kemudian dikenang dengan cerita Nyi Roro Kidul. Cerita soal Nusa Tembini ini menurut Bung Karno mirip dengan kepercayaan orang Eropa mengenai kerajaan lautan Atlantis. Bung Karno memulai penjelasannya dengan tarikan geografis. Ia mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa, Barat dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan, terdapat ruang kosong. Sepertinya di tengah itu ada lubang, kata Bung Karno. Dan menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang telah pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di sebelah sini Afrika dan Eropa. Dan di tengah-tengahnya itu ada. Itu tadi satu pulau besar yang dinamakan Atlantis, ungkap Bung Karno. Pulau besar itu katanya dilingkari oleh lautan luas yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Afrika Eropa. Lebih jauh, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat matriarsal. Bagi Bung Karno, hal itu memang sangat masuk akal. Karena seperti ditulis di dalam buku Sarina, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah hukum matriarsal. Namun Bung Karno menegaskan cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul itu berakhir sebagai mistik belaka. Baginya Nyi Roro Kidul hanya simbol belaka, bahwa jikalau kita bersatu dengan laut bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara yang sangat kuat. Jadi dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenangkan dirinya dalam pendiskusian soal mitos. Sebaliknya, ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Di dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Padahal zaman pada waktu itu adalah zaman es, di mana temperatur bumi secara menyeluruh adalah kira-kira 15 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang. Lokasi yang bermandi sinar matahari pada waktu itu hanyalah Indonesia.
yang memang terletak di Khatulistiwa. Plato juga menyebutkan bahwa luas benua Atlantis yang hilang itu lebih besar dari Libya, yaitu Afrika Utara, dan Asia kecil digabung menjadi satu. Luas ini persis sama dengan luas kawasan Indonesia ditambah dengan luas Laut Cina Selatan. Menurut Profesor Santos, para ahli yang umumnya berasal dari barat berkeyakinan teguh bahwa peradaban manusia berasal dari dunia mereka. Akan tetapi, realistis menunjukkan bahwa Atlantis berada di bawah perairan Indonesia dan bukan di tempat lain. Walau dikisahkan dalam bahasa mereka masing-masing, ternyata istilah-istilah yang digunakan banyak yang merujuk ke hal atau kejadian yang sama. Santos menyimpulkan bahwa penduduk Atlantis terdiri dari beberapa suku atau etnis, di mana dua buah suku tersebut adalah Aryan dan Dravidas. Semua suku bangsa ini sebelumnya berasal dari Afrika 3 juta tahun yang lalu, yang kemudian menyebar ke seluruh Eurasia dan ke timur sampai Australia lebih kurang 1 juta tahun yang lalu. Itulah kisah dari Bung Karno yang menceritakan tentang Atlantis. Dikatakan pula bahwasanya Atlantis berada di Indonesia. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.